Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, kembali lagi dengan saya Debbie Apriani, peserta magang Bimba Pusaka Rakyat, mengenai tugas di luar kelas hari ke-17. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kegiatan Bimba AIUEO kedua mengenai bermain baca-bacaan dan kegiatan teori jam bandul. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu adalah aktivitas yang menggabungkan pembelajaran membaca dengan elemen bermain. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan minat baca pada anak melalui pendekatan yang menyenangkan dan tidak membebani anak-anak. Diajak untuk mengenal huruf kata dan kalimat melalui berbagai permainan dan aktivitas interaktif. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Yaitu kegiatan ini meliputi mengenal huruf, membaca kata-kata sederhana, hingga membuat kalimat pendek. Selain itu, anak-anak bisa terlibat dalam aktivitas seperti permainan kata, membaca cerita pendek, atau kegiatan seni yang melibatkan penggunaan kata-kata. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Yaitu tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini melalui pendekatan yang menyenangkan. Anak-anak diharapkan dapat merasakan kegembiraan dalam belajar membaca dan mengembangkan keterampilan literasi mereka secara alami. Pertanyaan yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu kegiatan ini biasanya dilakukan selama sesi kelas berlangsung sebagai bagian rutin dari program belajar di Bimba AIUEO. Bisa juga dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan minat anak-anak pada saat itu. Pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Yaitu kegiatan ini penting karena membantu menumbuhkan pondasi interaksi yang kuat pada anak-anak. Minat baca yang tinggi adalah kunci untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan lainnya di kemudian hari. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu motivator perlu mengevaluasi tingkat pemahaman anak terhadap materi yang dibaca, keterlibatan mereka dalam kegiatan serta perkembangan minat baca. Evaluasi ini membantu dalam menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu caranya menerapkannya melibatkan penggunaan berbagai alat bantu seperti buku gambar, permainan kata, dan media lainnya. Yang menarik bagi anak, motivator juga harus aktif berinteraksi dan memberikan pujian serta dorongan agar anak-anak termotivasi. Pertanyaan yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Yaitu jika permainan baca-bacaan tidak diterapkan, anak mungkin kehilangan keterampilan untuk mengembangkan minat dan keterampilan literasi secara alami. Hal ini bisa menghambat kemampuan mereka dalam membaca dan memahami teks di kemudian hari. Selanjutnya mengenai kegiatan teori jam bandul. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Yaitu teori jam bandul adalah konsep dalam pendidikan yang mengacu pada pergerakan minat dan perhatian anak yang bisa berubah-ubah seperti gerakan pendulum. Contohnya, seorang anak mungkin tertarik pada satu aktivitas tetapi kemudian beralih ke aktivitas lainnya yang lebih menarik perhatiannya. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Pertanyaan yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Teori ini diterapkan sepanjang sesi kelas, terutama saat anak-anak terlihat bosan atau tidak tertarik dengan suatu aktivitas. Motivator bisa mengubah aktivitas untuk menjaga keterlibatan anak. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul?
yaitu motivator bisa menerapkannya dengan menyediakan berbagai pilihan aktivitas dan memberikan anak memilih sesuai minatnya. Ketika minat anak mulai menurun, motivator bisa mengalihkan mereka ke aktivitas yang masih dalam lingkup pembelajaran. Pertanyaan yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu jika tidak diterapkan, anak mungkin merasa bosan dan kurang tertarik pada aktivitas belajar yang bisa menghambat perkembangan minat dan keterampilan mereka. Pertanyaan yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu tanpa menerapkan teori ini, anak-anak tidak mendapatkan pengalaman belajar yang variatif dan menyenangkan. Ini bisa mengakibatkan berkurangnya minat belajar dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Sekian video dari saya mengenai kegiatan Bimba A, I, U, E, O kedua dan mengenai bermain baca-bacaan dan kegiatan teori jam bandul. Tak lupa, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan Bimba terus berbuat baik dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.